Sebagai sumber utama informasi dan pengetahuan, perpustakaan YIN diharapkan tidak hanya menyediakan akses yang mudah terhadap berbagai bahan pustaka, tetapi juga menjaga kualitas koleksinya agar relevan dengan perkembangan kebutuhan akademis dan riset. Struktur organisasi perpustakaan juga menjadi faktor penentu dalam mencapai tujuan ini. Pentingnya dukungan keuangan untuk menjaga keberlanjutan perpustakaan tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, laporan ini akan menyoroti sistem pengelolaan anggaran perpustakaan YIN. Peran sumber daya manusia dalam menjalankan operasional perpustakaan tidak bisa diabaikan. Laporan ini akan membahas kebijakan dan praktik pengelola sumber daya manusia, mencakup aspek rekrutmen, pelatihan, pengembangan, serta kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan staf. Dari latar belakang yang sudah saya presentasikan tadi, ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengelolaan bahan pustaka. Yang kedua, bagaimana struktur organisasi dan tupoksi dari masing-masing pengelolaan perpustakaan. Yang ketiga, bagaimana pengelolaan anggaran yang ada di perpustakaan. Yang keempat, bagaimana mengelola sumber daya manusia di perpustakaan. Dan yang terakhir, bagaimana pelayanan yang ada di perpustakaan. Teman-teman, dari rumusan masalah ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Di antaranya yang pertama, mengidentifikasi proses pengelolaan, pengorganisasian, dan pemeliharaan bahan pustaka di perpustakaan. Yang kedua, memahami struktur organisasi perpustakaan, termasuk fungsi dan tanggung jawab masing-masing unit atau bagian. Yang ketiga, menganalisis mekanisme pengelolaan anggaran di perpustakaan, termasuk sumber pendanaan dan alokasi dana untuk berbagai kebutuhan. Yang keempat, menilai efektivitas manajemen sumber daya manusia dalam menciptakan tim yang terampil dan berdedikasi. Dan yang terakhir, mengevaluasi jenis layanan yang tersedia di perpustakaan, termasuk layanan referensi, peminjaman, dan teknologi yang digunakan. Yang kedua yakni metode observasi. Adapun metode observasi di sini, yang pertama ada tempat dan waktu. Tempat pelaksanaan observasi di perpustakaan Kampus YIN Kota Gorontalo pada tanggal 16 Januari 2024 pada hari Selasa. Subjek observasi. Subjek observasi ini adalah pimpinan perpustakaan Kampus YIN Kota Gorontalo. Dan yang terakhir, metode pengambilan data. Cara kami mendapatkan data dengan cara wawancara yang terfokus pada subjek observasi. Selanjutnya teman-teman, di sini langsung saja kita ke pembahasannya, yakni hasil observasi yang sudah kami lakukan, di mana akan dijelaskan langsung oleh rekan saya Miranda Mokodopis. Silakan. Yang pertama, bagaimana pengelolaan bahan pustaka. Tim pengelola perpustakaan di kampus YIN Gorontalo pertama-tama melakukan registrasi terhadap setiap buku yang diterima. Setiap buku kemudian diberi cap sebagai tanda bahwa buku tersebut sudah menjadi bagian dari koleksi perpustakaan. Proses registrasi dan penandaan dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa setiap bahan pustaka memiliki identitas yang jelas dan terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, bagaimana struktur organisasi dan tupoksi dari masing-masing pengelola perpustakaan. Ada 5. Yang pertama, kepala perpustakaan. Sebagai pemimpin perpustakaan, tugas pokoknya mencakup penyusunan rencana strategi perpustakaan, penyesuaian rencana dan program tahunan, mengordinir pengembangan sumber daya manusia, serta memonitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas layanan teknis, penggunaan, pengembangan, dan administrasi. Yang kedua, bagian layanan sirkulasi. Bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan perpustaka, serta kegiatan peminjaman dan pengembalian buku. Yang ketiga, bagian Roselving. Fokus pada pengelolaan bahan perpustakaan melalui proses inventarasi, desidata, dan pengadaan koleksi. Mereka juga terlibat dalam kegiatan transliterasi dan translasi serta menyusun program dan anggaran di bidangnya. Keempat, bagian pengelolaan melibatkan pelaksanaan pengembangan koleksi bahan perpustakaan, termasuk kegiatan
digitalisasi, dan ahli media. Bagian ini memiliki peran penting dalam pengelolaan, deskripsi, klasifikasi, dan penyelesaian fiksi naskah. Yang terakhir, bagian administrasi dan umum, menyusun program kerja dan anggaran pada bagian bidang administrasi, membantu kepala UPT dalam mengkoordinir serta menjaga ketertiban dan perpustakaan. Yang ketiga itu bagaimana pengelolaan anggaran yang ada di perpustakaan. Perpustakaan kampus IAIN mengandalkan berbagai sumber anggaran untuk menjalankan operasionalnya. Sebagian besar pandangan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Melalui dana pendidikan dan pengajaran, anggaran ini memberikan dasar keuangan yang konsisten untuk memastikan perpustakaan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pengguna. Selanjutnya, bagian mengelola sumber daya manusia di perpustakaan. Pentingnya sumber daya manusia dalam operasional perpustakaan kampus IAIN Gorontalo tercermin melalui strategi evaluasi yang diterapkan di berbagai bagian, seperti pelayanan, bahan pustaka, dan administrasi. Evaluasi di bagian pelayanan mengutamakan kemampuan staf dalam memberikan layanan yang maksimal kepada para pembaca. Selanjutnya, bagian pelayanan yang ada di perpustakaan. Perpustakaan kampus IAIN Kota Gorontalo memperkenalkan sistem layanan terbuka dan tertutup sebagai bagian integral dan strategi penyelenggaraan dalam layanan terbuka. Koleksi buku menjadi lebih mudah diakses oleh pengunjung tanpa adanya batasan khusus. Pengunjung dapat dengan bebas menjelajahi koleksi ini, menciptakan suasana yang lebih santai dan ramah. Sistem ini memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin membaca, meneliti, atau mencari referensi tanpa adanya hambatan dalam mengakses buku-buku di perpustakaan. Selanjutnya, diberikan kemudahan. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan mengenai hasil observasi yang sudah kami lakukan di perpustakaan IAIN Kota Gorontalo. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau yang kurang paham dengan hasil observasi kami, disilahkan. Pertanyaannya minimal 2 pertanyaan, batasi 2. Ya, untuk Aika Abdullah disilahkan. Pertanyaan saya, apa saja struktur yang ada di perpustakaan IAIN? Apa saja struktur yang ada di perpustakaan IAIN? Baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya disilahkan. Masih ada satu pertanyaan yang ingin bertanya atau yang masih kurang paham dengan hasil laporan kami, disilahkan untuk bertanya. Ya, untuk Regita disilahkan. Saya bertanya, Ya. apakah perpustakaan kampus menyelenggarakan pelatihan atau orientasi terkait penggunaan sumber informasi bagi mahasiswa? Apakah Perpustakaan kampus menyelenggarakan perpustakaan kampus pelatihan atau orientasi terkait penggunaan sumber informasi bagi mahasiswa? Baik, untuk yang bertanya, kami memohonkan waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik teman-teman, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari yang sudah teman-teman tanyakan kepada kami. Dimulai dari pertanyaan pertama akan dijawab langsung oleh rekan saya, Miranda Mokotomi. Pertanyaannya, bagaimana struktur organisasi di kampus IAIN Kota Gorontalo? Struktur organisasi pusat perpustakaan IAIN Sultan Ahmad Gorontalo terdiri dari beberapa tingkatan kepemimpinan
dan unit kerja yang berperan dalam pengelolaan dan penyediaan layanan perpustakaan. Pada tingkat tertinggi, terdapat rektor sebagai pimpinan utama kampus yang memiliki tanggung jawab terhadap seluruh aspek kegiatan akademis, termasuk perpustakaan. Di bawah rektor terdapat kepala perpustakaan yang bertanggung jawab langsung terhadap unit pelaksanaan teknis perpustakaan. Selanjutnya, kepala UPT perpustakaan memimpin beberapa bagian yang memiliki fungsi dan tanggung jawab spesifik. Bagian layanan sirkulasi, bagian resolving, bagian pengelolaan, bagian administrasi, dan umum untuk membentuk struktur organisasi yang mendukung efisien dan efektif aktivitas pelaksanaan tugas perpustakaan. Setiap bagian memiliki staf yang tertampil dalam bidangnya masing-masing. Terima kasih. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Untuk yang bertanya, apakah sudah bisa memahami jawaban dari kelompok kami? Jika ada tambahan, silakan. Jelas, baik, terima kasih. Selanjutnya kami langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari kita Yusuf, yakni apakah perpustakaan kampus menyelenggarakan pelatihan atau orientasi terkait penggunaan sumber informasi bagi mahasiswa baru? Nah, di sini mohon maaf sebelumnya, untuk observasi yang kami lakukan atau wawancara yang kami sudah lakukan, di sini kami hanya fokus pada bagaimana pengelolaan bahan pustaka, bagaimana struktur organisasi, bagaimana pengelolaan anggaran, bagaimana pelayanan yang ada di perpustakaan. Nah, untuk pertanyaan yang sudah dilontarkan tadi, yang mengenai pelatihan atau orientasi terkait penggunaan sumber informasi, mohon maaf, di situ kami belum melakukan wawancara sampai ke pertanyaan itu, maksudnya sampai ke sumber informasi itu. Kami belum sampai wawancara ke tahap-tahap yang sudah ditanyakan tadi. Kami hanya memfokuskan wawancara kami hanya ke bagian pengelolaan saja. Untuk perintah bisa menerima. Ya, baik, terima kasih. Baik teman-teman, itulah pemaparan hasil observasi dari kelompok kami, yakni di kampus YIN Kota Gorontalo. Adapun kesimpulannya, perpustakaan kampus YIN Gorontalo mengimplementasikan strategi yang terencana dan berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia serta penyelenggaraan layanan. Struktur organisasi yang jelas, terutama dalam bagian pelayanan bahan pustaka dan administrasi, memberikan landasan yang kuat untuk pengelolaan perpustakaan. Adanya evaluasi terus-menerus pada sumber daya manusia, khususnya di bagian pelayanan bahan pustaka dan administrasi, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan yang perlu ditingkatkan. Baik itulah yang dapat kami sampaikan mengenai hasil laporan observasi perpustakaan kampus YIN Kota Gorontalo. Lagi dan kurangnya kami mohon maaf. Bila bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.